Halo warga intelektual sekalian. Wah, 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 wah. Gila banget. Berita ini tidak viral di Konoha, guys. Nggak viral. Saya nggak tahu kenapa. Apakah ini karena aib sehingga tidak diviralkan? Menurut keyakinan saya, berita ini dianggap aib sehingga tidak diviralkan. Bahkan di TV-TV nasional juga tidak ditayangkan. Bahkan pengamat-pengamat di Konoha seperti kompresor bocor gak pernah bahas ini. Karena apa? Karena ini dianggap aib. Ini dianggap berita yang seperti senjata makan tuan. Berita yang saya maksud itu adalah ternyata ada 4 orang ABK atau WNI atau warga Indonesia yang dirudal oleh Iran di Selat Hormuz, guys. Wow, 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 wow. Gila banget. Bayangkan, bukan cuma 1-2 orang, tapi 4 orang, guys. Dirudal, guys. Tega, ya. Jadi, mana tuh ya warga Konoha yang mengatakan bahwa kita itu temenan sama Iran, kita itu cesan sama Iran, kita itu akrab dengan Iran, kita itu saudara sama Iran, kita seiman dengan Iran. Mana coba? Mana buktinya? Jadi cinta daripada warga Konoha terhadap Iran itu seperti cinta bertepuk sebelah pantat. Bukan sebelah pantat, sebelah tangan ya. Ya, itu ya. Jadi kalau saya perhatikan seperti itu, kita itu seperti SKSD, sok kenal, sok dekat terhadap Iran. Padahal kita itu nggak dianggap, guys. Ibarat circle nih ya, kita tuh nggak diajak gitu ya, nggak diajak. Misalnya nih Iran itu bikin circle, misalnya Rusia, China gitu ya, mereka berkumpul gitu, mereka bikin grup WA. Kemudian Indonesia pengen sok SKSD gitu ya, pengen gabung gitu, kita tuh nggak diajak ya. Konoha itu nggak diajak. Lu itu nggak diajak. Jadi itu kalau saya perhatikan, guys. Bayangkan kita seiman dengan Iran. Kita menganggap bahwa Iran itu saudara kita. Bahkan di Konoha banyak tuh ya warga Konoha yang nangis-nangis kejer gitu ya. Nangis-nangis berjamaah. Nangis darah. Yang menangisi Ayatollah Khamenei seperti menangisi orang tuanya. Tapi yang kita terima apa? Bayangkan 4 orang warga Indonesia dirudal di Selat Hormuz. 4 orang pelaut Indonesia dirudal di Selat Hormuz, guys. Wow, 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 wow. Gila banget. Cinta kita itu adalah cinta bertepuk sebelah pantat. Bertepuk sebelah tangan. Jadi kita itu so akrab terhadap Iran. Ya menurut saya pribadi kita lebih fokus ngurusin negara kita deh ya, ngurusin tuh sampah, ya ngurusin MBG, yang ngurusin masyarakat kita yang banyak kelaparan, ngurusin tetangga kita, ngurusin SDM kita, ngurusin yang mabok agama gitu ya. Gimana supaya Indonesia ini setara dengan China gitu, atau minimal mendekati Singapura lah gitu ya. Kalau nggak bisa setara dengan China atau nggak bisa setara dengan Amerika gitu ya. Jadi menurut keyakinan saya, kita dekat dengan Iran itu buang-buang waktu. Ya, lebih baik kita fokus dengan kehidupan kita gitu ya, fokus dengan lingkungan kita. Jadi kalau boleh jujur itu ya, kita itu so akrab dengan Iran, kita itu mendukung Iran, nggak ada alasan selain karena agama. Walaupun ya banyak orang bersembunyi di balik, enggak masalah agama, ini mendukung kemanusiaan, tai kucing. Kalau Iran itu mayoritas beragama Buddha, apakah kita akan mendukung Iran? No. Ya, kita akan diam aja. Kalau Iran itu mayoritas beragama Katolik, apakah kita mendukung Iran? No. Enggak. Justru karena kita mayoritas beragama Muslim, maka kita mendukung Iran. Apakah ini hubungannya? Sangat berhubungan. Kenapa saya mengatakan ini berhubungan? Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Kemajuan satu bangsa itu dipengaruhi oleh agama. Karena apa? Karena banyak ya keputusan kita. Kita setiap hari itu berhubungan dengan agama gitu ya. Keputusan sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama gitu. Apa hubungannya? Ya berhubungan dong. Ya kalau agama nggak melarang makan daging babi, maka kita tiap hari akan makan daging babi. Buktinya leluhur kita makan daging babi kok. Nenek moyang kita makan daging babi kok. Ada buktinya tuh, bukti sejarahnya. Jadi jangan berpikir bahwa ini nggak ada hubungan dengan agama. Oh, tidak. Nggak semudah itu Ferguson. Jadi ini ada hubungannya dengan agama ya.
Jangan berpikir bahwa ini nggak ada hubungan dengan agama. Jadi makanya saya menyarankan bagi yang nonton video ini, teman-teman ya, lebih baik kita fokus pada negara kita. Jangan fokus mengurusi Iran gitu ya. Buktinya Iran tuh nggak peduli sama Konoha. Kenapa Iran itu nggak peduli sama Konoha? Apakah karena Pak Prabowo itu dekat dengan Amerika? Jadi kalau saya perhatikan, ini jarang dibongkar ya. Menurut saya, Presiden Indonesia itu adalah presiden paling terkutuk di dunia. Kenapa saya mengatakan terkutuk? Bukan karena Presiden Indonesia itu jelek ya, tapi karena dia itu salah duduk, salah berdiri gitu ya. Pokoknya serba salah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau Pak Prabowo dekat dengan Amerika, maka akan dikata-katain antek-antek Amerika. Sementara mitra dagang kita nomor 2 terbesar di dunia itu adalah Amerika. Kita menggunakan dolar. Ya, kemudian kita itu banyak bergantung pada ekonomi Amerika. Jadi bayangkan kalau Amerika mengembargo Indonesia, maka Indonesia itu akan berakhir seperti apa? Seperti Zimbabwe. Kenapa? Karena kita ekspor ke Amerika. Jadi kalau kita diembargo, yang rugi itu kita, banyak pengangguran gitu ya. Kita banyak ekspor ke Amerika, woi. Ya, banyak kadrun-kadrun yang otaknya setara gorila nggak ngerti hal ini. Kita banyak ekspor ke Amerika. Ya, orang-orang berlomba jualan di Amerika karena apa? Karena di Amerika itu banyak duit, laku ya. Apakah kita dibantu oleh Iran kalau kita diembargo Amerika? No, nggak bakalan dibantu. Mereka lebih peduli dengan kepentingan nasional mereka. Kalau kita diembargo oleh Amerika, apakah Iran itu sedih? Enggak. Itu kan derita loh, pasti Iran ngomong seperti itu. Ya makanya gitu, jangan terlalu ngurusin Iran gitu. Kemudian kalau misalnya Presiden Pak Prabowo itu dekat dengan Iran misalnya, dekat dengan Gaza misalnya, dekat dengan negara-negara Timur Tengah misalnya, maka mereka akan diserang oleh siapa? Akan diserang oleh Amerika dan Israel. Jadi serba salah ya, Pak Prabowo itu serba salah ya. Bukan berarti saya mendukung Pak Prabowo ya, karena dia kejepit ya di tengah-tengah gitu ya. Ya, ketika dekat dengan Amerika, maka banyak ya pemuka-pemuka agama yang akhirnya secara gorila ngata-ngatain Pak Prabowo ya, ngata-ngatain Pak Prabowo nggak ngerti geopolitik, padahal pemuka agama yang nggak ngerti politik. Maksudnya nggak ngerti geopolitik, dia cuma baca kitab suci tapi ngomongin geopolitik kan nggak nyambung ya, kecuali dia jurusan HI atau hubungan internasional, oke lah gitu, kecuali dia rajin baca buku gitu ya. Padahal kan di Konoha itu yang rajin baca buku cuma 1 dari 1000 orang gitu. Jadi ya rata-rata keputusan daripada pemuka agama di Konoha itu kacau ya, kalau boleh jujur ya. Kalau keputusan kita tuh banyak benernya, maka kita sudah jadi negara maju ya. Itu fakta yang tidak bisa dibantah ya. Jadi Pak Prabowo itu serba salah guys. Nah, jadi pertanyaan, bagaimana kronologinya? Kenapa ada 4 ABK, anak buah kapal atau warga negara Indonesia, pelaut Indonesia yang ada di Selat Hormuz dibombardir ya, dengan tega dibombardir oleh pasukan Iran. Kenapa? Bagaimana kronologinya? Jadi ini adalah aib daripada warga Konoha. Apa itu aibnya? Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi guys, ada 4 orang ABK anak buah kapal atau pelaut dari Indonesia yang jabatannya lumayan lah. Ada yang bisa bawa kapal ya, bukan kuli guys ya, tapi sudah punya jabatan gitu ya. Mereka ini sebenarnya mencari kapal yang rusak. Jadi ada kapal tuh ya, kapal tanker di Selat Hormuz yang rusak. Jadi tujuan mereka ini sebenarnya menarik kapal, bukan menerobos Selat Hormuz, enggak, menarik kapal. Nah, mereka ini bekerja di atas bendera UEA ya. Jadi mereka ini bekerja di atas bendera ya negara tetangga daripada Iran ya. Saya nggak tahu pastinya apakah Dubai, Qatar ya, pokoknya menggunakan bendera UEA ya. Jadi ketika ABK ini atau
Empat warga Indonesia ini menarik kapal yang rusak di Selat Hormuz, tiba-tiba dirudal oleh pasukan IRGC ya. Dua gitu ya, langsung boom gitu ya. Dan 3 orang dinyatakan hilang. Sampai sekarang hilang guys. 1 orang selamat tapi kena luka bakar. Kenapa? Karena pengaruh daripada rudal guys. Kasihan sebenarnya ya. Turut berduka cita ya. Sampai sekarang hilang. Kenapa dinyatakan hilang? Karena kawalnya langsung ini guys, tenggelam gitu, ke bawah gitu ya. Tenggelam guys ya. Di rudal boom langsung ya. Tenggelam gitu. Nggak bersisa di Selat Hormuz. Itu permasalahannya. Ada 1 orang yang lompat kayaknya ya, kena luka bakar ya, kemudian lompat dari kapal dan sekarang masih dirawat ya. Belum tahu apakah selamat atau tidak. Pokoknya yang pasti 3 orang masih dicari guys ya oleh tim SAR dan pencari di Timur Tengah ya. Keamanan di Timur Tengah ya, bekerja sama ya antara Indonesia dengan orang Timur Tengah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa berita ini tidak viral di Konoha? Apa alasannya? Karena ini aib gitu. Jadi kalau ada berita yang mengatakan bahwa pasukan Iran itu membombardir kapal tanker Indonesia ya, atau membunuh ABK anak buah kapal WNI, maka ini akan jadi senjata makan tuan ya. Kan kita kan seiman sama Iran kan, kalau misalnya ini dibongkar ya. Jadi orang-orang kan berpikir, wah ternyata gitu ya orang Iran itu, ternyata mereka jahat juga ya. Jadi ini yang dihindari oleh media-media yang ada di Konoha. Adapun misalnya nih yang tahu gitu ya, bisa di skip ya, jangan ini dong ya, jangan di beritain ya. Jadi dipilih-pilih beritanya gitu. Karena apa? Karena yang nggak bakal ditonton gitu ya. Jadi sebenarnya saya tuh bikin konten itu melawan arus guys. Justru saya bikin video itu video yang melawan arus. Kalau saya nyari view ya, banyak tuh yang ngomong ya ini channel Oten ya. Jangan berpikir bahwa saya itu Oten. Banyak tuh ya komentar-komentar, oh ini channel Oten ya. Saya tuh nggak ada Oten, nggak ada umat muslim di sini, nggak ada pro-proan gitu. Jadi saya itu sebenarnya melawan arah. Kalau saya pengen view, saya akan jelek-jelekin Amerika. Salah saya itu. View saya akan jutaan gitu. Jadi jangan berpikir bahwa saya nyari view di sini. No. Enggak. Saya nggak nyari view ya. Saya ya berpihak pada kebenaran, kejujuran gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu yang bikin video itu nyari view. Enggak. No, itu salah besar ya. Ya kalau saya nyari view itu saya jelekin Israel ya. Selesai itu barang. Ya, karena kalau saya ngebela misalnya nih ya, ngebela Israel, ngebela Amerika, nggak bakalan ada yang nonton gitu. Kenapa? Karena minoritas ya, yang pengen Israel menang itu, yang pengen Amerika itu menang itu ya minoritas. Minoritas berapa sih jumlahnya? View-nya paling berapa sih? Paling ribuan gitu. Tapi kalau yang pengen Amerika kalah itu jutaan guys. Jadi itu secara logika ya hitung-hitungannya. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu nyari view. Ya kalau saya nyari view itu saya ngejelekin ini dong. Ngejelekin Israel. Selesai ngejelekin Amerika. Seperti yang kalian tonton di YouTube di mana gitu kan, biasanya kan gitu ya. Ya walaupun konten kreator sebenarnya nggak tega ngejelekin Amerika, ya mereka harus melakukan itu karena demi view gitu. Karena masyarakat di Konoha itu banyak yang membenci Amerika gitu. Saya nggak tahu ya, otak warga Konoha itu geser-geser ya. Dulu waktu Amerika dekat dengan Iran, kita tuh ini guys membela Amerika. Kita tuh bela Amerika. Ya waktu Amerika menyerang Rusia, dulu juga pernah kita bela Amerika ya. Waktu Rusia dulu terlibat perang antara Afghanistan dan Pakistan, kita pernah membela Rusia zaman dulu ya. Mungkin kita sudah amnesia kali ya, kita nggak baca sejarah gitu ya. Dulu pernah kita bela Amerika ya, kemudian sekarang kita ngata-ngatain Amerika gitu ya. Ketika Amerika membombardir Iran, jadi kita itu otaknya kegeser-geser tau guys. Kita tuh masyarakat yang pelimplang gitu, kita nggak punya sikap gitu ya. Jadi kita itu sebenarnya diketawain di kancah internasional gitu. Kita ngejelekin Amerika itu karena apa? Karena kita malas baca sebenarnya. Bukan berarti saya pro Amerika ya. Jangan berpikir bahwa saya pro Amerika. Amerika juga
banyak kesalahannya juga gitu. Ya, apakah Amerika suci? Enggak, saya tidak mengatakan Amerika suci ya. Cuman warga Konoha itu ngata-ngatain Donald Trump itu si kakek tua ya, Donald Trump itu jahat dan sebagainya. No, jangan seperti itu guys ya. Jadi menurut keyakinan saya, Donald Trump itu nggak bisa dilihat dari satu sudut pandang, harus dari berbagai sudut pandang ya. Kalau misalnya mengatakan Donald Trump itu jahat, wong dia menggagalkan eksekusi para pendemo di Iran kok. Ya, ada ribuan sampai puluhan ribu para pendemo di Iran kemarin gagal dieksekusi karena Donald Trump. Apakah Donald Trump pembunuh? Enggak kan? Jadi jangan gitu dong, jangan melihat dari satu sudut pandang ya. Ya kalau misalnya mengatakan Donald Trump jahat, ya saya juga mengakui gitu ya. Tapi jangan melihat dari satu sudut pandang gitu ya. Kemudian bagaimana dengan Iran? Ya, apakah Iran ini sengaja membombardir gitu? Menurut keyakinan saya sengaja gitu. Karena apa? Ya karena Iran menganggap bahwa Indonesia itu ya nothing gitu. Iran menganggap bahwa Indonesia itu ya nggak bisa diharapin gitu. Kalau mereka perang juga nggak bakal dibantu. Gimana mau bantu coba? Siapa yang mau bantu Iran coba? Emang Indonesia bisa diharapkan gitu? Emang Indonesia itu bisa diharapkan melawan Amerika gitu, melawan Israel gitu? Come on ya. Mari kita berpikir secara rasional. Jangan terlalu halu deh gitu ya. Percaya diri boleh gitu ya. Misalnya nih ya, kalau misalnya saya mengatakan seperti ini, pasti banyak yang mengatakan, oh mental kita kan mental pemberani gitu ya. Ya mental pemberani juga nggak cukup guys. Kalau zaman dulu, zaman abad ke-7 ya, lu punya kuda, lu punya pedang, lu bisa ngajar semuanya. Kenapa? Karena zaman itu belum ada yang namanya pesawat Belua Spirit, belum ada yang namanya senjata seperti nuklir ya, nggak ada yang namanya pesawat jet tempur gitu ya. Ya kemudian nggak ada yang namanya AI, nggak ada yang namanya drone gitu. Jadi kalau modal golok, modal parang, mending ini aja deh ya, mending kita belajar ada deh sama mereka ya, gimana caranya Amerika kuat gitu ya, gimana caranya Amerika hebat gitu ya. Lebih baik kita belajar gitu ya sama Amerika ya, kenapa mereka hebat, kenapa mereka kuat gitu ya. Karena mereka punya kelebihan daripada negara-negara lain ya. Mereka punya senjata yang tidak dimiliki oleh negara lain ya. Bahkan ya, senjata menggunakan suara bisa orang modiar guys. Apakah Indonesia terpikirkan sejauh itu? No. Kita memikirkan yang namanya halal dan haram yang kemudian bentuk kepala ya. Kita memikirkan bentuk kepala. Kalau kita menggunakan bentuk kepala ya, maka kita akan dilindungi oleh Tuhan ya. Apa hubungannya? Jadi kita itu berkutat pada sesuatu hal yang kurang penting menurut saya pribadi. Bukan berarti saya mengatakan beragama itu tidak penting ya, bukan berarti saya mengatakan akhirat tidak penting ya, tapi kita lebih fokus gitu ya dengan melakukan ritual-ritual ya, sehingga kita ketinggalan gitu ya, ketinggalan teknologi, ketinggalan dalam segala hal, dalam berpikir kita ketinggalan ya. Kalau misalnya mengatakan ya Iran nggak nyerah-nyerah sampai sekarang itu ya, bayangin ya, banyak tuh yang komentar ya, bayangin kalau misalnya lu punya bapak ya, terus bapak lu dibunuh ya, dirampok lah sebagainya. Beda guys ya, ini bukan ideologi yang pas ya dengan Iran, enggak. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ini perang, bukan perampokan, bukan begal, bukan. Perang Amerika versus Iran ini sebenarnya kan udah lama sebenarnya. Maksudnya negosiasi gitu ya. Emang ada perampok negosiasi? Nggak ada kan. Jadi jangan dianalogikan ini sebagai perampok guys, enggak. Iran juga melakukan hal yang sama kok ya. Iran melakukan hal yang sama terhadap apa? Terhadap Israel. Ya, Iran melakukan percobaan pembunuhan terhadap Netanyahu gitu. Jadi jangan berpikir bahwa Iran itu suci gitu. Jangan berpikir seperti itu ya. Jadi kita itu kenal dekat sama Iran, SKSD gitu ya. Kita mencintai Iran, tapi cinta kita tuh bertepuk sebelah pantat, bertepuk sebelah tangan gitu ya kan. Jadi kita itu nggak dianggap guys tanpa kita sadari ya. Menurut saya lebih baik kita fokus ya memperbaiki negara kita, ekonomi kita, dolar ya, jangan sampai 17.000 gitu ya. Itu lebih bermanfaat daripada ngurusin Iran, nangisin Ayatollah Khamenei ya. Padahal Ayatollah Khamenei itu punya sisi gelap. Di video sebelumnya saya udah bahas nih, ada sisi gelap dari Ayatollah Khamenei ya. Jadi justru karena kita mayoritas Islam ya, maka kita fokus ngurusi Iran. Kalau kita mayoritas beragama lokal ya, agama Nusantara, nggak bakal kita ngurusin Iran. Lebih baik kita fokus dengan urusan negara kita gitu. Itu lebih bagus guys. Seperti China misalnya. Apakah China ngurusin Iran? Enggak. China menganggap Iran itu sekedar customer gitu ya.
sekedar ya orang yang beli pesawat gitu ya, nggak lebih dari situ ya. Jangan terlalu halu gitu ya, jangan terlalu berharap sama China gitu ya, jangan terlalu berharap sama Rusia, jangan. Ya, mereka itu nggak bakal mau bantu gitu. Amerika juga nggak bodoh ya, nggak mungkin nyerang Iran kalau Rusia ada perjanjian dengan Iran. No ya, jangan seperti itu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.